Pemirsa, mengapa masyarakat menjadi sangat mudah tersulut emosinya? Benarkah mereka jenuh terhadap sejumlah kebijakan penanganan COVID-19 yang dinilai terlalu mengekang? Ataukah lebih kepada sulitnya diri mengatur emosi? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam dialog Nusantara siang berikut ini. Dan sudah bergabung bersama kami psikolog Rahajeng Ika, psikolog anak dan remaja layanan masyarakat Himpunan Psikologi Wilayah Jakarta. Selamat siang, Mbak Rahajeng. Selamat siang, Mbak Lydia. Baik, Mbak Rahajeng, ini tidak sedikit orang yang mudah emosi di masa pandemi. Ini apa pemicunya, Mbak? Sebetulnya ada beberapa hal ya. Kalau dibilang murni hanya dalam kasus yang tadi ya, seperti yang tadi itu gambarannya, boleh jadi memang karena mereka sudah bosan dengan kondisi yang ada, tetapi bisa jadi juga itu adalah bagian dari kebiasaan. Artinya memang begitu rata-rata cara orang dalam mengungkapkan ketika mereka merasa tidak suka akan sesuatu. Begitu, jadi belum tentu berdiri sendiri karena kejenuhan itu saja. Karena ekspresi seseorang merasa tidak suka akan sesuatu itu tidak selalu dalam bentuk emosi yang negatif. Kami sebutnya yang sekarang ditampilkan ini adalah bentuk emosi, tapi adalah emosi negatif. Karena kita punya emosi positif juga, Mbak Lydia. Dan emosi negatif ini barangkali bisa jadi dilatar belakangi oleh ketakutan, boleh jadi dilatar belakangi oleh rasa bosan atau stres seperti yang disampaikan tadi, gitu Mbak. Baik, Mbak Ika, warga cemas hingga emosional di masa pandemi ini, apakah ini masih bisa dikatakan wajar? Masih dalam artian begini, memang kan sampai saat ini kondisi COVID ini tidak terlihat, tetap tidak terlihat jelas gitu ya. Jelas dalam arti gini, kita tetap tidak tahu, selalu berkembang nih informasi tentang COVID. Jadi semua orang juga masih antara ragu gitu, seperti apa sih sebenarnya COVID ini? Apakah ada beberapa orang yang jarang sekali menyimak media atau menyimak media yang salah, bahkan tidak percaya dengan adanya COVID. Tetapi di sisi lain, betapa lingkungan melakukan seperti lockdown yang besar-besaran membuat mereka jadi bertanya-tanya. Nah, dalam hal ini juga ada figur-figur tertentu yang mungkin menurut pengalaman mereka bukan figur yang bisa dipercaya, sehingga membuat mereka menjadi meluapkan emosinya dengan cara yang keliru begitu. Baik, Mbak Rahajeng, ini beberapa belakangan ini video berisi luapan emosi beberapa warga viral di media sosial. Di antaranya ada penumpang kendaraan plat B yang marah karena diminta putar balik oleh petugas di pos penyekatan di Bogor, Sukabumi. Kemudian juga ada ibu yang marah dan berkata kasar kepada kurir karena barang pesanannya yang tidak sesuai. Dan juga ada seorang wanita yang emosi dan mengamuk ketika diminta putar balik oleh polisi saat hendak ke Pantai Anyer. Apa tanggapan Anda atas viralnya video tersebut yang menunjukkan luapan emosi warga? Dan mengapa ini bisa seseorang marah-marah di depan orang banyak? Betul. Jadi memang kami juga cukup prihatin ya dengan perkembangan yang ada karena terlihat sekali betapa kayak kita tidak terbiasa untuk mengontrol emosi kita dengan baik. Nah, sekarang sebetulnya yang terjadi ada dua kemungkinan nih Mbak Lydia, karena kan baru sekarang ya juga kita marak dengan penggunaan internet, penggunaan sosial media. Jadi boleh jadi perilaku ini sebenarnya udah lama tetapi tidak terekam sebelumnya, tidak bisa tersampaikan pada orang banyak. Nah, sekarang dengan adanya media seperti ini, maka situasi ini jadi terekam dan jadi tersampaikan, atau kita jadi dibuka matanya gitu. Kenyataannya masih banyak orang-orang yang meluapkan emosinya, barangkali bisa beberapa hal nih Mbak. Mungkin mereka tidak paham aturan yang sebenarnya. Seperti misalnya contoh-contoh yang diputar balik ini marah-marah kan sebetulnya sudah disosialisasikan ya bahwa ada larangan segala macam. Nah, apakah mereka sudah betul-betul paham sebenarnya pelarangan ini untuk apa sih? Apa sih tujuan sebetulnya melarang ini? Karena saya yakin kalau kita sama-sama paham sebetulnya apa esensi dari pelarangan, tentu tidak ada dari kita yang akan masih merasa frustrasi. Karena ini kan tujuannya sebenarnya untuk keamanan bersama ya, bukan untuk menghalangi orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Begitu, sebenarnya kan tujuannya itu ya. Nah, tapi ada sebagian besar orang yang merasa kebahagiaannya hanya dari situ, lalu mereka merasa perlu meluapkan atau merasa berhak meluapkan. Nah, hal-hal ini banyak sih kaitannya. Saya pikir
adanya pemahaman tentang hak-hak seseorang atau hukum yang berlaku juga penting diketahui. Supaya apa? Supaya setiap orang yang merasa tidak suka akan sesuatu tidak serta-merta meluapkan ketidaksukaannya atau kekecewaannya dengan cara merugikan atau melukai orang lain, baik secara fisik maupun secara mental ya. Kalau dibentak-bentak ini kan berarti secara mental ya Mbak ya. Secara fisik mungkin nggak kena, tapi secara mental pasti kan bingung ya. Yang satu udah merasa melakukan tugasnya, yang lain jadi marah karena merasa haknya terlanggar. Nah, pemahaman akan sejauh mana hak kita sebetulnya bisa membuat kita mampu mengontrol bentuk emosi yang keluar dari kita. Kebiasaan dalam keluarga atau masyarakat juga berpengaruh, Mbak. Apabila dalam masyarakat tidak ada pembiasaan, ya saya rasa dengan adanya viral-viral ini, kemudian setiap orang mulai menjaga sikapnya masing-masing karena khawatir mereka bisa tertangkap kamera dan bisa disebarluaskan juga seperti ini. Tapi ini merupakan kontrol yang memang dibutuhkan tampaknya agar setiap dari kita berusaha untuk menjaga emosi kita apapun yang kita rasakan. Itu karena perasaan kecewa, sedih, bosan saya rasa dialami tidak hanya oleh mereka yang meluap ini deh. Semua juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi bagaimana kita bisa mengatasi perasaan tersebut dan bisa bereaksi dengan tetap baik. Nah, itu kan di situ kan ya perbedaannya antara satu orang dengan orang lain. Begitu Mbak Lydia. Baik, Mbak Rajeng, kalau kita lihat video luapan emosi yang viral di media sosial ini sebelumnya ada teguran. Teguran yang dilakukannya masih dalam kategori wajar karena memang sudah peraturannya. Lantas mengapa beberapa orang seakan tidak terima ditegur atau diperingatkan? Itu tadi yang saya singgung. Ada pengalaman yang ketika seseorang bereaksi ya terhadap sesuatu yang ada di hadapannya, bereaksi terhadap kalimat orang lain misalnya. Ada dua hal yang berpengaruh di situ. Satu adalah kebiasaan-kebiasaan dia dalam berhadapan dengan emosi tertentu, ya. Yang kedua adalah bagaimana pengalaman yang dia pernah peroleh terhadap figur yang sedang bicara itu. Begitu, Mbak. Apabila dia merasa figur tersebut tidak mewakili honesty atau tidak mewakili kejujuran atau tidak bicara yang sebenarnya, maka mereka punya kecenderungan untuk menampilkan lebih dulu defensifnya sebagai bentuk rasa tidak percayanya, begitu. Padahal sebetulnya seperti saya bilang tadi informasinya sih sebenarnya udah cukup banyak ya. Tapi barangkali di dalam pengalaman hidup orang tersebut mereka pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap figur-figur tertentu yang membuat perilaku mereka ketika bertemu dengan figur-figur ini jadi defensif. Perilaku yang ditunjukkan ini sebenarnya kan defensif ya Mbak. Dia melawan gitu dengan agresivitas melawan. Sebetulnya adalah perilaku bertahan. Bertahan terhadap apa? Nah, ini barangkali terpengaruh dengan pengalaman dia sendiri terhadap apa yang pernah terjadi dalam hidupnya terhadap figur tersebut. Ketika seseorang pernah punya pengalaman yang tidak enak, Mbak Lydia, itu figur yang ada di depannya saat ini bicara dengan nada baik sekalipun, boleh jadi dia tetap mengingat pengalaman yang pertama gitu, Mbak. Jadi reaksi dia boleh jadi bukan reaksi terhadap person atau orang yang ada di situ, tetapi orang itu mewakili figur apa. Nah, ini barangkali yang menjadi pemicu sebenarnya, gitu Mbak. Ketika emosi yang berlebihan ini apakah bisa dikatakan seseorang dalam kondisi gangguan kesehatan mental, Mbak Rajeng? Namun jangan dijawab dulu Mbak, kita akan break sejenak. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan kami lanjutkan usai jeda. Anda kembali bersama kami di Dialog Nusantara Siang dan masih bersama dengan kami psikolog Rahajeng Ika, psikolog anak dan remaja layanan masyarakat Himpunan Psikologi Wilayah Jakarta. Mbak Rahajeng, kita lanjutkan dialog kita. Tadi sebelumnya saya menyatakan apakah ketika seseorang meluapkan emosi secara berlebihan ini bisa dikatakan seseorang dalam kondisi gangguan kesehatan mental? Baik, terkait dengan kesehatan mental itu sendiri sifatnya kontinum Mbak Lydia. Artinya apa? Tidak pernah ada orang yang selalu berada pada state yang sehat terus-menerus secara sempurna. Tetapi dia akan bergerak-gerak. Tetapi pergerakannya tentu kita harapkan tidak dari ujung ke ujung, kita harapkan ada di tengah-tengah. Artinya apa? Memungkinkan ketika seseorang mengalami tekanan atau mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan buat dia, lalu dia bereaksi tertentu. Nah, reaksinya ini boleh jadi buruk atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa kemudian dia mengalami sakit mental gitu. Nggak sampai seperti itu. Tapi bahwa kondisi mentalnya saat itu sedang tidak baik atau tidak dalam kondisi yang sempurna atau tidak di kontinum yang baik, itu betul. Dan ketika keadaan kesehatan mental kita sedang berada di titik tertentu, itu memang bisa menimbulkan reaksi-reaksi yang tampak buruk
di muka hukum gitu ya, bisa jadi bertentangan dengan hukum, bisa jadi bertentangan dengan norma sosial masyarakat yang berlaku, demikian, seperti itu. Jadi artinya boleh saya katakan, boleh saya tegaskan, boleh jadi orang tersebut memang sedang mengalami tekanan dalam hidupnya, sehingga kesehatan mentalnya sedang tidak berada di titik kontinum tertinggi atau yang positif semuanya. Tetapi ini tidak mengartikan bahwa orang yang bersangkutan mengalami sakit jiwa atau penyakit mental yang berat, begitu Mbak. Silakan. Ini kemudian seberapa besar pengaruh pandemi terhadap perubahan sikap seseorang, bahkan dari yang memiliki sikap penyabar hingga menjadi sangat emosional, Mbak Rahajang? Sebetulnya ini sangat tergantung pada kemampuan kita sendiri dalam melakukan regulasi emosi, Mbak Lydia. Regulasi emosi itu apa sih? Regulasi emosi itu adalah kemampuan kita dalam mengontrol emosi kita. Seperti tadi saya bilang, emosi memang terdiri dari yang positif dan negatif. Nah, bagaimana kita mengontrol emosi agar dia tetap lebih sering muncul yang positif, itu sebenarnya ada cara-caranya. Dan ini sebenarnya sudah kita pelajari sejak dulu. Hanya barangkali saat ini banyak yang lupa dengan cara-cara ini, sehingga mereka membiarkan emosi yang negatifnya keluar terus-menerus. Begitu. Tapi kalau disebut tadi pertanyaan tadi, buat saya sih masih bisa kok kita melakukan self-regulation atau kita melakukan kontrol manajemen terhadap stres kita agar bentuknya agar kita tidak perlu mengalami stres yang berat seperti dan kemudian berperilaku seperti ini gitu. Baik Mbak Rahajang, ini emosi negatif tentu dapat berakibat pada penyakit seperti itu. Bagaimana kemudian menuangkan emosi negatif agar tidak jadi penyakit, Mbak? Betul. Nah, salah satu cara yang memang sebenarnya saya lihat dicoba dilakukan oleh orang-orang ini adalah pergi berlibur ya Mbak. Karena pergi berlibur melihat pemandangan yang alam gitu ya, dan lepas dari rutinitas sebetulnya juga adalah salah satu hal yang sangat positif yang bisa dilakukan untuk mencegah agar emosi negatif kita tidak selalu muncul atau tidak selalu menjadi yang utama. Tapi hal-hal lainnya juga ada sih, antara lain apa? Menjaga pola tidur dengan baik. Menjaga pola istirahat dengan baik, menjaga pola makan dengan baik. Ya, istirahat belum berarti tidur, tetapi ketika dia tidak perlu mengerjakan rutinitasnya, itu sudah bisa dikatakan berarti dia sedang beristirahat. Tidur itu lain lagi. Tidur ini sangat penting. Orang yang kurang jam tidurnya sangat mungkin meningkat level agresivitasnya. Jadi, beberapa hal tersebut sudah bisa menjadi beberapa kuncian gitu ya yang bisa kita pegang untuk menjaga agar emosi positif kita lebih sering muncul, agar kemampuan kita melakukan regulasi emosi ini bisa lebih naik lagi dan lebih bagus lagi gitu. Itu aja beberapa hal yang simpel Mbak, antara lain itu. Hal-hal lainnya ya tentu adalah menjaga pintar-pintar ya, apabila kita merasa punya masalah ya, masalahnya boleh jadi ada di tempat lain. Mungkin orang yang sedang marah-marah tadi itu sedang bertengkar sendiri atau sedang merasa frustrasi atas masalah yang lain, tapi kemudian ditumpahkan di sana. Nah, maka akan sangat baik apabila masyarakat sekarang sudah mulai sadar bahwa ada loh tempat untuk meluapkan atau untuk bercerita yang aman. Bisa pergi ke ahli, di mana ahli ini tidak selalu kemudian tidak orang yang hanya sakit jiwa ya yang ketemu dengan psikolog atau psikiater. Siapapun boleh, dan siapa tahu para ahli ini bisa membantu mereka dalam menyelesaikan masalahnya masing-masing. Memperbanyak waktu untuk bincang-bincang bersama orang-orang yang menyenangkan. Mengatur jumlah makanan yang masuk. Karena terlalu banyak makanan tertentu yang masuk juga mungkin mengakibatkan kegagalan kita dalam menjaga kenyamanan di tubuh. Nah, biasanya nih Mbak, kalau tubuh udah nggak enak, emosi ikut-ikut nggak enak Mbak. Dan pikiran juga sama, gampang sekali kita berpikir hal yang negatif. Kayak tadi, berasanya dilarang. Padahal kan sebenarnya ini adalah peraturan yang berlaku untuk semua orang ya, bukan larangan untuk mereka pribadi. Tetapi kan kalau dilihat dari reaksinya itu seolah-olah mereka sendiri yang dilakukan begitu, sementara orang lain nggak diperlakukan sama kan kayak gitu ya. Nah, barangkali pemicu-pemicu hal ini adalah kegagalan dalam menjaga kondisi fisik gitu. Jadi kondisi fisik yang paling gampang ya olahraga ya Mbak. Hidup teratur, olahraga teratur, kemudian menjaga 3 hal yang tadi saya bilang. Waktu istirahat, waktu tidur, dengan ada waktu untuk bersenang-senang juga yang perlu dijaga. Agar tetap ada, walaupun jangan dominan juga. Kenapa saya bilang jangan dominan? Bagaimanapun tubuh kita perlu Mbak ada perasaan stres sedikit. Kenapa? Hanya rasa stres positif ini yang bisa membuat kita juga bergerak untuk tetap mencari kehidupan, bergerak untuk tetap mencari kenyamanan dan kenikmatan, gitu.
Baik, kira-kira. baik terakhir Mbak Rahajeng Ika sebagai closing statement, tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Tips menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Yang jelas adalah kita semua harus saling menjaga untuk berpikiran positif. Berpikiran positif terhadap segala hal yang terjadi. Jadi rajin-rajinlah, banyaklah membaca informasi yang berimbang. Kemudian carilah support system yang baik. Bangunlah support system Anda. Baik itu adalah pasangan, anggota keluarga yang lain, teman-teman dekat gitu ya. Atau ahli kayak saya bilang tadi. Dan yang paling penting lagi adalah jagalah gaya hidup Anda. Agar gaya hidup Anda walaupun di rumah terus tetap seimbang. Tetap ada waktu yang pas gitu ya antara sibuk di depan laptop, bergerak yang bisa disebut sebagai kategorinya olahraga begitu ya, dengan menenangkan diri atau yang bisa kita katakan sebagai relaksasi atau refreshing. Tiga-tiganya sama penting. Tidur merupakan salah satu yang kalau buat saya sih termasuk di refreshing atau relaksasi ya, karena ya tadi saya bilang kurangnya waktu tidur sendiri aja sudah bisa menjadi penyebab Anda mudah tersulut emosi. Begitu Mbak. Baik, terima kasih Mbak Rahajeng Ika, psikolog anak dan remaja dari Layanan Masyarakat Himpunan Psikologi Wilayah Jakarta. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Siang. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Nusantara Siang.